saya praktekin aja buat billingnya. Di atas tetap kita buat NPWP bendahara. Nah, jenis pajaknya sesuai dengan pasal 22, 413 kali 22. Jenis setorannya, nah karena belanja barang khusus untuk dana desa menggunakan 930. Terus sesuaikan masa pajaknya, kapan pembelian barang, misalnya dari Februari sekarang tahun 2021. Ketika WP-nya punya NPWP, klik NPWP lain. Nah ini yang sering lupa kadang-kadang. Karena ketika kita ngeklik NPWP sendiri, seharusnya kan pakai tarif 3%, karena berarti tokonya nggak punya NPWP. Tapi ketika tokonya punya NPWP, kita pakai tarif 1,5%, ya kita klik NPWP lain. Kita entry ini NPWP lain itu berapa nomor NPWP tokonya. Saya pakai NPWP saya sendiri aja ya. Nah nanti ketika NPWP-nya benar, akan keluar data nama tokonya. Biasanya kalau toko kan atas nama orang pribadi, otomatis nama orang pribadinya. Nah dibuatlah berapa nilai setorannya. Nah nanti terbilang di uraian boleh kita buat keterangannya apa. Misalnya belanja barang apa? Belanja barang ATK. Nah, jadi ini yang jadi poin kritisnya, jangan lupa ketika untuk pasal 22 wajib ngeklik NPWP lain karena yang kita entry adalah NPWP si tokonya. Untuk mencetaknya nanti ketika pencetakan yang muncul adalah NPWP si toko di bagian atas. Jadi untuk pasal 22 yang muncul di sini adalah nama sir kanan, tapi tetap di bawah kelihatan kok nama penyetornya siapa. Jadi untuk pasal 22 yang ada NPWP ya, yang tercantum di atas adalah nama rekanannya. Begitu juga untuk ketika kita belanja barang tadi kan selain pasal 22 ada PPN. PPN juga sama perlakuannya, yaitu harus pakai nama rekanan. Jenis pajaknya 411211. Nah ini kode jenis pajak jangan sampai salah. Untuk PPN ini kan ada banyak, ada PPN dalam negeri, PPN impor. Yang kita pilih adalah PPN dalam negeri. Jenis setoran sama 930. Pilih aja yang paling bawah. 930 bulan, tahun. Nah ini tetap kita klik NPWP lain kalau si tokonya punya NPWP. Untuk PPN ketika dia punya NPWP ataupun enggak, tarifnya tetap tunggal 10%. Jadi nggak beda ya dengan kalau 22 tadi kan beda 1,5 dan 3%. Nanti akan keluar. Boleh ditulis uraian, boleh enggak juga. Nah, jadi tetap sama, ini muncul di atas adalah nama rekanan, di bawah kelihatan nama penyetor. Itu untuk belanja barang. Ketika belanja jasa, untuk belanja jasa, aspek pajaknya tadi kan juga ada dua, pasal 23 dan PPN. Pasal 23 berapapun nilainya tetap kita potong, tarif pasal 23 tarifnya 2%. Tapi untuk pasal 23 billingnya atas nama bendahara. Jadi untuk si toko kita harus membuatkan sebenarnya bukti potong pasal 23. Apakah itu bukti potong jasa atau sewa. Nah untuk jasa kodenya adalah 41124 nih. PPh pasal 23. Jenis setorannya tinggal kita pilih ketika kita belanja jasa 104. Tapi kalau selain jasa misalnya sewa
kendaraan kita pilih 100. Nah, ini otomatis kan untuk pasal 23 nggak ada pilihan NPWP lain, jadi udah dikunci. Jadi untuk 23 ya billing yang tertera ketika kita cetak adalah atas nama desa. Kalau PPN atas belanja jasa sama seperti yang tadi, NPWP rekanan, NPWP bendara, nanti klik NPWP lain. Jadi udah 22, 23 PPN. Sekarang yang untuk PPH pasal 21. Kalau pasal 21 juga sama dengan pasal 23. NPWP yang tertera tetap NPWP penyetor, yaitu nama bendara, pilih pasal 21. Nah, untuk pasal 21, nah pilihannya biasanya 100 atau kalau ada pemotongan atas honorarium, pilihannya ini. Paling cuma 2 itu aja pilihannya, 100 dan 402. Jadi jangan sampai salah, kadang ada yang milih ini. 106 banyak banget nih kadang milih salah pilih, salah klik. Jadi yang tertera nanti tetap pasal 21 atas nama bendahara desa. Untuk yang pasal 4 ayat 2, nah ini juga pasal 4 ayat 2 jangan salah juga. Untuk pasal 4 ayat 2 ketika konstruksi tadi PPA final pilihannya 409. Nah ini kadang kita teragu karena ini ya, bisa kita pilih klik NPWP lain. Tapi khusus untuk PPH final yang jasa konstruksi tetap atas nama bendahara. Karena si rekanan yang kita kasih nanti bukti potong pasal 4 ayat 2. Ini ada pilihan ini karena ada PPH final untuk yang 0,5%. 423 misalnya WP-nya UMKM kita potong, bisa kita masukin NPWP lain. Tapi khusus yang untuk konstruksi jangan kita pilih klik NPWP lain ya, walaupun dia ada NPWP rekanan, karena kita kasih ke rekanan cuma bukti potong pasal 4 ayat 2. Tetap yang hanya atas nama rekanan hanyalah 22 dan PPN. Jadi jangan sampai salah bikin jenis setoran dan jenis pajak lagi. Mungkin itu aja, langsung ke mungkin saya tambahkan. Bapak dan Ibu selaku kaum keuangan, kita udah bisa bikin kode billing semua ya, udah bisa masuk ke DJP online, udah bisa ya, udah bisa semua. Berarti kan ini tidak ada permasalahan untuk melakukan pembuatan kode billing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Nah,